Abdullah ibn Salam yang sebelumnya bernama Al-Husain ibn Salam yang diganti oleh Nabi SAW setelah dia masuk Islam. Sosok ini agak berbeda sedikit dari sahabat-sahabat Nabi yang lain karena orang ini adalah seorang ulama Yahudi. Dan orang-orang Yahudi sebagaimana yang akan kita paparkan sifat-sifat mereka sangat sulit menerima kebenaran. Sangat sulit. Sampai kata Nabi SAW, andai saja ada 12 orang dari Yahudi yang beriman kepadaku di zaman beliau, maka dipastikan seluruh Yahudi akan masuk Islam. Kalau Nabi SAW menentukan 12 orang saja sulit sekali masuk Islam, bagaimana di zaman kita sekarang? Maka memang mereka sangat sulit. Mereka memiliki egois yang besar. Ada doktrin-doktrin yang ditanamkan di dalam jiwa para pengikut Yahudi ini, bahwasanya mereka lebih baik dari yang lainnya. Bahkan Allah menukil dalam Al-Quran sifat mereka. Mereka mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Maka ini adalah kedustaan yang mereka karang-karang sehingga membuat mereka merasa lebih dari orang lain. Bahkan ada konsep Yahudi sekarang yang disebarkan, mereka mengatakan bahwasanya mereka boleh menipu selain Yahudi, mereka boleh membunuh, bahkan mereka mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Sosok orang kita hari ini teman-teman adalah sosok pendeta Yahudi yang tidak mengikuti umumnya kaumnya. Dia mengikuti hati nuraninya, pikiran sehatnya, dan dia kemudian menerima risalah kebenaran. Sosok ini karena ikhlas, akhirnya oleh Nabi SAW dijamin surga baginya. Dan dijamin juga dia akan husnul khatimah dan meninggal dalam keadaan Islam. Orang ini teman-teman sekalian, kalau kita ingin ukir sejarah hidupnya, terlebih lagi kita akan ambil pelajaran durus wal ibar dari kehidupannya luar biasa. Saya waktu nusun durus wal ibar ini, seperti rasanya pulpen ini tidak bisa berhenti mencatat. Kalau tidak saya ringkas mungkin akan banyak sekali pelajaran yang diambil dari orang ini. Sosok yang luar biasa gitu. Teman-teman sekalian, orang ini awal mula masuk Islamnya cukup unik. Dan tercatat di dalam sejarah Islam dari seluruh pendeta Yahudi yang ada pada saat itu cuma 2 orang yang masuk Islam. Dan 2 orang ini betul-betul tulus masuk Islam sehingga Allah karuniakan mereka pahala yang besar. Yang satu dapat jaminan surga karena perjuangannya besar, itu adalah Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dan yang satu mati terbunuh, mati syahid setelah syahadat di perang Uhud, yaitu Khuwairiq radhiyallahu anhu. 2 orang ini yang masuk Islam. Selain daripada ini tidak ditemukan ada yang masuk Islam. Apalagi juga orang-orang biasanya itu sangat sedikit, bisa dihitung jari yang masuk Islam. Kalau bukan karena kepepet, karena khawatir dibunuh, maka mereka jarang sekali bisa dikatakan tidak menganut agama Islam itu. Awal mula teman-teman sekalian, masalah masuk Islamnya sahabat yang mulia ini, mereka sebenarnya sudah menukil satu sama yang lain, dan di dalam Taurat tertera nama Nabi SAW, jalur nasabnya, ciri fisiknya. Sampai orang-orang Yahudi itu seperti melihat depan mata kepala, ini loh Nabi terakhir. Alisnya, kulitnya, rambutnya, poster tubuhnya, nama dia, nama ayahnya, nama kakeknya, tempat keluarnya, tempat hijrahnya, historinya selama jadi Nabi nanti. Akan berperang begini, berperang begitu, sudah disampaikan oleh Musa alaihissalam, disampaikan oleh Isa alaihissalam, mereka tahu. Dari mana dalilnya Ustaz? Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan dalam Al-Quran tentang terutama orang-orang Yahudi ini, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Bahasa ini penting sekali teman-teman. Allah enggak mengatakan mereka mengenal Muhammad. Ciri-cirinya disebutkan dalam Taurat. Tapi Allah gunakan bahasa ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad itu SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Siapa orang tua yang tidak kenal anaknya? Lahir, setiap hari dia lihat, setiap hari berinteraksi. Allah gunakan itu. Artinya tidak mungkin luput dari orang Yahudi kalau ini bukan Nabi. Tidak mungkin. Seperti orang mengakui ini bukan anak saya. Padahal anak itu lahir besar bersama dia. Tidak mungkin dia pungkiri. Tapi subhanallah, kaum ini memang kaum yang pembangkang. Dan Al-Quran menceritakan tentang keadaan mereka. Bahwasanya memang ada di antara mereka yang sangat membangkang. Atau mayoritasnya memang membangkang.
Bermula masuk Islamnya manusia terbaik ini teman-teman sekalian, dalam riwayat diceritakan, dia menceritakan sendiri tentang kisahnya. Dan saya setelah melihat daripada saya menceritakan secara umum, maka lebih baik kita langsung membacakan riwayatnya. Dinukil dari Abdullah bin Salam sendiri, beliau menceritakan tentang masuk Islamnya. Ia berkata, ketika Nabi SAW datang ke Madinah, orang-orang berbondong-bondong berlarian menyambut beliau. Dan aku termasuk dalam kerumunan tersebut. Ketika melihat beliau, maka tahulah aku bahwa wajah ini bukanlah wajah seorang pendusta. Subhanallah, ada orang dari wajahnya kita bisa tahu umumnya kalau orang ini baik atau tidak. Umum saja begitu, kelihatan subhanallah. Ibadah itu, sholat, puasa, semuanya zikir, ya, apa yang dilakukan ini bisa bercahaya dari wajah. Dan cahaya itu bukan keluar seperti cahaya lampu, tapi kenyamanan orang interaksi. Orang mendapatkan manfaat dari dia. Selalu wajahnya berseri, tatapan matanya syahdu, lisannya bermanfaat, tangannya ramah, kakinya melangkah ke tempat-tempat positif. Seperti itulah. Hal yang pertama, kata beliau, yang aku dengarkan dari lisan Nabi, ini sebelum Abdullah bin Salam syahadat. Baru dia ketemu, dia langsung bilang ini bukan pendusta. Lalu begitu waktu itu Nabi SAW pertama kali ucapkan sabda yang didengarkan oleh Abdullah bin Salam dan hadits ini diriwayatkan oleh beliau adalah sabda Nabi SAW, Ya ayyuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wa silul arham, wa sallu bin layli wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, tebarkan salam di antara kalian. Berilah makan orang-orang miskin. Sambunglah hubungan kekerabatan atau silaturahim. Dan sholatlah di malam hari, tahajud, sewaktu manusia sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh sambutan atau keselamatan. Hadis ini riwayat Ahmad, jilid 5, di musnadnya halaman 451. At-Tirmidzi juga sebutkan di nomor 2487 dan disahihkan oleh Al-Hakim di jilid 3 dalam Mustadrak di halaman 13. Khusus hadis ini ya, kita masih kembali kepada riwayat Abdullah bin Salam. Maka dia mengatakan ketika aku melihat beliau, tahulah aku bahwasanya wajahnya bukan seorang pendusta dan hal pertama yang aku dengarkan adalah hadis tadi. Dalam riwayat lain disebutkan juga bahwasanya Abdullah bin Salam, kata Anas bin Malik, datang menemui Rasulullah SAW. Dan pada waktu itu, pada waktu beliau tiba di Madinah, lalu ia berkata, aku akan bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang 3 hal yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali seorang Nabi. Ada riwayatnya yang mengatakan, Nabi mengatakan, silahkan tanyakanlah di depan orang-orang. Dan masyarakat Madinah tahu siapa Abdullah bin Salam, ulamanya Yahudi, hafal Taurat, orang yang paling dihormati oleh orang-orang Yahudi. Maka dia bertanya, dia mengatakan 3 hal saya tanya, setahu saya dalam Taurat ini hanya Nabi yang tahu. Kalau kau bisa jawab berarti kau Nabi. Kata Nabi SAW sampaikan. Maka yang dia tanyakan pertama, apa tanda-tanda pertama hari kiamat? Apa makanan yang dimakan pertama kali oleh penghuni surga? Dan dari mana seorang anak itu mendapatkan kemiripan dengan ayah atau ibunya? Laki-laki atau perempuan? Maka Nabi SAW menjawab, tadi Jibril mengabarkan kepadaku tentang hal itu. Waktu kau tanya ini, Jibril sampaikan kepada saya langsung. Ia menjawab, Abdullah bin Salam bilang, waktu Nabi bilang, Jibril sampaikan kepada saya, dia bilang, Jibril itu adalah musuh orang-orang Yahudi dari kalangan malaikat. Bayangkan orang Yahudi ya, bukan cuma manusia dibenci, malaikat yang tidak kelihatan dibenci. Jibril lagi, pemimpinnya para malaikat. Sudah kehabisan kerjaan. Lalu beliau pun berkata, Nabi SAW jawab, adapun tanda pertama hari kiamat adalah api yang keluar dari bagian timur. Lalu mengumpulkan manusia ke bagian barat. Sedangkan makanan pertama yang dimakan penghuni surga adalah bagian pada hati ikan paus. Adapun mengenai kemiripan, mana bila atau maka bila air mani laki-laki keluar mendahului air mani wanita, maksudnya laki-laki lebih dulu klimaks, maka anak akan mirip dengannya. Ya, makna mirip berarti bisa jadi anak laki-laki. Dan bila air mani wanita keluar mendahului air mani laki-laki, maka akan mirip dengan perempuan tersebut. Mendengarkan hal itu, tiba-tiba Abdullah bin Salam mengatakan, aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi adalah kaum pendusta. Makna kaum pendusta adalah secara umum,
bukan semuanya, tapi secara umum. Mereka sudah menjadikan itu hal yang biasa di tengah-tengah mereka. Jika mereka mengetahui keislamanku, pasti mereka akan mendustakanku. Karena kalau aku masuk Islam pengaruhnya besar. Maka mereka pasti dustakan. Karena itu, tolong kirimkan orang kepada mereka agar menanyakan tentang diriku. Lalu Nabi SAW mengutus utusan kepada mereka orang-orang Yahudi. Kemudian bertanya, laki-laki seperti apakah Ibnu Salam itu di tengah kalian? Mereka menjawab, ia adalah Robi atau ulama kami. Dan putra Robi kami. Robi maksudnya adalah ulama. Artinya dia sama ayahnya dua-dua ulama. Ia ulama kami dan putra ulama kami. Ia bertanya lagi, kata Nabi SAW, bagaimana menurut kalian jika ia masuk Islam, Abdullah bin Salam? Apakah kalian akan masuk Islam juga? Maka mereka menjawab, semoga Allah melindunginya dari yang demikian. Maksudnya supaya tidak masuk Islam. Ya. Jadi doanya salah. Lalu keluarlah Abdullah bin Salam dari sebuah tempat yang dia bersembunyi, kemudian dia berkata, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Maka tiba-tiba orang Yahudi mengatakan, ini adalah orang yang terburuk di antara kami dan putra orang terburuk dari kami. Ia adalah orang paling bodoh di antara kami dan putra orang paling bodoh. Maka berkatalah Abdullah, wahai Rasulullah, bukankah sudah aku beritahukan kepadamu bahwa orang-orang Yahudi kaum pendusta? Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 3329 dan juga disebutkan di jilid 4 di halaman 261.